Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 27 Juli 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Titus pasal 2 ayat 1. Dikatakan demikian, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan. Tema renungan menyampaikan perkataan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teladan menjadi contoh, itulah yang diinginkan ajaran Rasul Paulus kepada Titus, seorang hamba dan sahabat dalam memberitakan firman kehidupan. Sebagai seorang bapa rohani dari Titus, Rasul Paulus senantiasa mengajar Titus dengan keteladanan agar menjadi contoh dalam segenap hidup dan kehidupannya. Surat Paulus kepada Titus disebut juga sebagai surat penggembalaan, sebagaimana sebuah penggembalaan, demikianlah nantinya Titus menghadirkannya sebagai gembala kepada jemaat yang dilayaninya. Keberadaan Titus sebagai seorang pemimpin atau pelayan yang masih muda untuk menjadi seorang teladan bukanlah hal yang mudah. Ini jugalah yang ingin dinyatakan Paulus, bahwa orang muda atau kemudaan tidaklah menjadi penghambat untuk menjadi teladan. Masalah kemudaan sejatinya tidak jadi penghambat untuk menjadi teladan atau pemimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang utama adalah persoalan mau atau tidak mau, bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Ajakan Paulus untuk menyuarakan kebenaran bukanlah hal yang mudah, di samping sesuatu yang beresiko. Fakta inilah yang sudah dialami Yesus, dialami Paulus, dan yang juga dialami banyak para martir di dalam hidup dan kesaksiannya. Sebelum berani menyatakan hal-hal yang benar, ada baiknya kita telah menghidupi terlebih dahulu kebenaran itu, agar kita tidak menjadi batu sandungan. Sekalipun ada perbedaan antara pribadi yang menyatakan kebenaran dan ungkapan kebenaran itu sendiri, namun ada baiknya pribadi yang mengungkapkan kebenaran itu juga menghidupi kebenaran yang mau diungkapkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang benar itulah sejatinya keberadaan orang percaya. Karena itu marilah kita menyatakan keberadaan kita dengan hidup di dalam kata dan perbuatan yang benar, agar nyata diri kita sebagai orang percaya, satu kata dan satu perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, jadikan kami menjadi teladan atau contoh dalam perbuatan dan hidup sehari-hari, terutama dalam menghidupi kerajaan Allah, menyampaikan perkataan yang benar, memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, ajaran yang sehat, hidup di dalam kata dan perbuatan yang benar. Sadarkan kami, Tuhan, bahwa ajaran sehat akan menghasilkan teladan hidup yang benar, sehingga firman Allah tidak dihujat orang lain, karena ajaran Kristen berasal dari Allah yang berkuasa
mengubah karakter, mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, mereka yang masih kecil, remaja, dewasa, orang tua, para lansia, yang merindukan lawatan dan jamahan Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Anugerahkan kami kesehatan, sukacita. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah, kiranya Tuhan kuatkan. Dan yang berduka, kiranya Tuhan hibur. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mampu mengucap syukur dalam segala kondisi apapun yang kami alami. Taat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.